Baik teman-teman, kita saksikan ini adalah pendapat dari Bapak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait masalah penggeledahan rumah Bapak Ridwan Kamil, yang mana Bapak Ridwan Kamil ini adalah mantan Gubernur Jawa Barat. Bagaimana tanggapannya? Apakah ada tanggapannya atau bagaimana? Ya, BJB-nya karena pemerintah provinsi adalah pemegang saham, maka saya berharap bahwa pelayanan tetap harus berjalan. Kemudian kan orangnya sudah mengundurkan diri. Tentunya ini tidak akan mengganggu proses yang sedang berjalan di BJB. Nah, ternyata setelah saya melihat ya, dari video ini, jadi Bapak Gubernur juga enggan menanggapi terkait masalah penggeledahan rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, teman-teman. Kita lihat saja nanti apakah KPK akan mengumumkan yang 5 tersangka tersebut, yang sudah dikatakan ke publik ada 5 orang yang akan dijadikan tersangka. Namun KPK ini belum menyebutkan siapa-siapa saja. Nah, pertanyaan kita semuanya, akankah Bapak Ridwan Kamil ini masuk di dalamnya atau tidak? Ini masih dugaan ya. Dugaan itu ya belum tentu juga dia melakukan. Tapi ini ya menurut Bapak Jokowi juga proses hukum yang berjalan harus dihormati. Seperti itu. Kita lihat saja nanti apakah benar Bapak RK ini terlibat atau tidak. Ikuti terus pemberitaannya teman-teman, jangan bosan-bosan, jangan lupa tinggalkan like, komentar, dan klik tombol subscribe-nya agar saya tambah semangat dan teman-teman tidak ketinggalan berita terbaru, ya khususnya mungkin di kasus Subang ya. Ketika melihat komentar-komentar di berbagai media sosial, di sini setelah kemarin penggeledahan rumah Bapak Ridwan Kamil, yang mana adalah mantan Gubernur Jawa Barat, di sini banyak yang heran, yang kaget, dan juga banyak pertanyaan. Apakah benar atau tidak? Apakah dia ini terlibat katanya? Dan di sini banyak juga komentar-komentar miring, dan juga banyak komentar, wah kok gak nyangka ya, kelihatannya kan tidak ada korupsinya. Baik, teman-teman, kita akan bahas, dan ini tentunya bukan masyarakat saja yang kaget terkait dengan penggeledahan rumah Bapak Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kemarin digeledah. Nah, tentunya di sini masyarakat juga agak bingung dan kaget, sekaget-kagetnya ya di sini. Karena di sini banyak juga yang mengatakan, kan terlihat sih orangnya baik, terlihat sih orangnya tidak bisa dan tidak akan melakukan kejahatan korupsi. Kenapa ya? Apakah benar dan tidak? Nah, ini masih tanda tanya besar masyarakat nih. Baik, teman-teman, kita lihat. Lalu bagaimana? Di sini tanggapan dari Bapak Jokowi dan juga Bapak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Mereka pun kaget ketika saya melihat di pemberitaan di video ini. Penggeledahan rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ini menyita perhatian publik tentunya, baik di Jawa Barat dan di luar. Penggeledahan rumah yang berada di Jalan Kencana, yaitu Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Jawa Barat ini pada hari Senin 10 Maret 2025. Ini membuat mantan Presiden Republik Indonesia ke-7 Pak Joko Widodo pun berkomentar kaget. Pak Jokowi mengaku kaget dan meminta agar semua proses hukum harus dihormati. Ya, sangat kaget katanya. Proses hukum harus kita hormati. Ketika diwawancara salah satu media di Solo pada tanggal 11 Maret 2025. Menurut Bapak Jokowi, mantan Presiden Republik Indonesia, upaya penggeledahan itu bentuk pembelajaran bagi semua tokoh, termasuk penegakan hukum. Betul sekali, kita sudah melihat banyak kan yang sudah korupsi, digeledah rumahnya, yang sudah ditahan. Itu banyak, padahal itu buat pembelajaran. Tapi kok kenapa masih ada yang melakukan? Lalu Pak Jokowi dia mengaku tidak mengetahui apapun terkait kasus korupsi dana CSR ya. Nah, teman-teman, ya kan katanya nggak tahu. Berbeda dengan pernyataan Gubernur Jawa Barat, kalau Pak Jokowi ini sangat kaget, kalau Bapak Deddy Mulyadi justru ogah berkomentar terkait penggeledahan rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ini. Pak Deddy mengatakan, saya tidak akan mengomentari itu. Itu kan ranahnya KPK, bukan ranahnya saya. Menurut Bapak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Tapi seenggaknya beliau pun pasti kaget lah. Ya kan, pasti kaget. Ini Pak mantan Presiden aja kaget. Ya kita semua pun kaget. Kok kenapa bisa gitu loh.
Nah, teman-teman, rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil setelah digeledah dan KPK sudah menyebutkan ada 5 tersangka yang sudah disebutkan tapi nama-namanya belum dibuka ke publik. Lalu pertanyaan kita, apakah Bapak Ridwan Kamil termasuk di dalamnya? Kita belum tahu, teman-teman, karena ini masih dugaan. Menurut Pak Deddy Mulyadi, pelayanan di salah satu bank daerah di Banten, Jabar ini masih berjalan. Sampai sekarang yang pinjam juga masih banyak katanya. Lalu apa duduk perkara dari korupsi bank daerah ini atau bank BJB ini? Saya melihat di pemberitaan kompas.com, teman-teman, di sini kasus korupsi bank daerah di Jabar ini mencuat. Ini mencuatnya adalah setelah pelaporan audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan adanya banyak sekali kejanggalan dalam penggunaan anggaran promosi bank tersebut. Karena di sini juga dikatakan, yaitu dugaan korupsi ini dari iklan Bank BJB ya. Bapak Ridwan Kamil ini dugaannya, ini baru dugaan karena belum disebutkan oleh KPK nama-namanya. Nah, perkara ini teman-teman menyangkut korupsi yaitu markup atau peningkatan harga dana iklan bank itu di periode 2021-2023 senilai 200 miliar. BPK saat itu menemukan adanya kebocoran dana, yakni nilai yang dibayarkan kepada media lebih kecil dibandingkan anggaran yang dikeluarkan bank itu. Meski demikian, KPK belum memberikan detail rinci mengenai perkara ini, maupun siapa saja yang terkait dan menjadi tersangka. Ya, sudah disebutkan ada 5, teman-teman. Apakah Pak RK ini masuk di dalamnya? Kita belum tahu ya. Nah, saat ini KPK yaitu diketahui sudah mengeluarkan surat perintah penyidikan untuk mengungkap siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut. Berdasarkan penyelidikan KPK telah menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi Bank BJB itu. Dari juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan yaitu para tersangka itu terdiri atas penyelenggara negara dan pihak swasta. Namun KPK sampai saat ini belum mengungkap identitas ke-5 orang tersebut, teman-teman. Siapa saja ya yang jadi tersangka nih? Tentunya kita penasaran kan? Lalu penyidik telah melakukan rangkaian penggeledahan di rumahnya Bapak Ridwan Kamil terkait dugaan yang sama. Namun tempat-tempat itu belum juga diungkapkan KPK, teman-teman. Ini masih belum kita tahu ya. Siapa saja nih kira-kira 5 tersangka yang korupsi ini. Waduh, luar biasa, kok bisa gitu loh. Kadang ini saya melihat terkait masalah korupsi ini, seakan-akan di negeri kita ini tidak akan pernah ada habisnya gitu loh. Ya kan? Aduh, ada yang miliaran, ratusan miliar, triliun. Kemarin PT Pertamina pun hampir 1000 triliun. Lalu PT Timah hampir 300 triliun. Ini triliun. Ini uangnya segimana banyaknya ya, seperti itu. Nah, teman-teman, jadi yang namanya manusia itu tidak akan puas. Sudah nambah 1 pengen 2, sudah nambah 2 pengen 3. Yang namanya manusia selama masih hidup pasti banyak sekali keinginan-keinginan dan angan-angan. Dan itu wajar, memang manusiawi. Akan tetapi jalannya kalau misalkan korupsi ya salah, ya kan? Karena bahasa korupsi itu ada yang berkomentar bahasa terkeren katanya. Padahal itu maling, bukan korupsi. Terlalu keren katanya. Kemarin saya sudah bahas juga. Luar biasa. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bye-bye.